Kita memohon kepada kita berkenan. Dan dia Allah yang telah mengutus seorang Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran Islam sehingga sampai kepada kita yaitu ajaran Islam. Hadirin jamaah musyawarah Jumat yang berbahagia. Pada hari ini kita memang membacakan kajian yang khusus karena ada beberapa susunan acara dan kita juga dalam rangka acara memulai menempati musyawarah Jumat di lantai utama ini. Kira-kira seperti itu. Kalau bahasa keren memang begitu maksudnya. Kita bagaimana memulai aktivitas sholat jemaah, aktivitas kajian kita di lantai utama ini. Untuk itu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun susunan acara pada hari ini yang pertama laporan ketua Komisi Musyawarah Jumat, kemudian sambutan Pak RW sekalian membuka secara resmi kegiatan aktivitas sholat dan kegiatan pengajian di hari ini. Yang ketiga penyerahan penanganan untuk beberapa ketua RW, ketua DKM, guru taklim dan ketua DKM ahli. Dan acara yang terakhir kajian dengan tema langsung titik tajuk lantar miskin akan disampaikan nanti oleh Bapak Ustaz Farid Nazim Anis. Begitu, mari kita mulai acara pertama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Anis, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak, Bapak Ibu, rahimahullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul ini dalam tanda petik ini peresmian musyawarah Jumat. Alhamdulillah dengan izin Allah, renovasi musyawarah Jumat ini kurang lebih 1 tahun bisa kita selesaikan. Untuk kita banyak bersyukur di tengah pandemi yang melanda dunia, ternyata masih banyak kaum muslimin yang berkontribusi terhadap pembangunan rumah Allah ini. Kalau kita lihat donasi yang masuk itu kira-kira dari Sabang sampai Merauke, dari mana-mana, khususnya tentu saja warga kita ini. Dari yang menyumbangnya 1 pak semen, dari yang menyumbangnya 10.000 sampai ratusan juta berada. Dan mari kita berdoa semoga mereka kaum muslimin yang telah mendonasikan hartanya itu diberikan keberkahan atas harta dan keluarganya, juga menjadi jadiah dan membuat amal timbangan di akhirat nanti. Sebagai informasi, musyawarah ini pertama kali dibangun dan disahkan itu diresmikan pada tanggal 18 Mei tahun 1980. Jadi musyawarah ini sudah berdiri sekitar 35 tahun. Bisa dilihat dari gambar dulu sana. Itu awalnya seperti itu musyawarah itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah bisa kita renovasi menjadi seperti yang sekarang ini. Tentu musyawarah ini berdiri juga berkat jasa-jasa para sesepuh kita. Saya tidak hafal Pak sesepuh di musyawarah ini, tetapi di antaranya tentu saja ada Pak Semen di sini, ada Pak Desmo, dan juga sesepuh di sini dan membangun musyawarah ini. Ada juga Pak Setia yang sekarang di Jogja, itu berdoa bahwa penyakitnya kemudian memulai kita sekarang dalam kondisi sakit. Kemudian juga ada Pak siapa lagi yang sekarang menjadi Sumedang, dan juga masih banyak orang sesepuh yang lain yang tentu saja tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita mereka mudah-mudahan menjadi jadian juga bagi mereka, karena mereka telah membangun
dan meletakkan dasar-dasar fondasi dari musola ini. Alhamdulillah aktivitas di musola ini juga sekarang sudah berjalan dengan baik. Setiap hari Senin dan hari Rabu itu ada 2 kegiatan. Yang pagi jam 9:04 itu taksim khusus untuk rumahan. Itu yang isi adalah Ustaz Fauzi Abdul Fattah. Sementara malamnya pada maghrib itu khusus untuk ikhwan. Itu juga pelajaran taksim diambil oleh Ustaz Cecep Syafudin. Hari Jumat malam pada maghrib kita juga ada kajian. Ini tentang kajian itu, tentang amalan-amalan hati. Temanya tentang silsilah amalan hati. Diambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Shaleh Al-Munajjid. Kemudian Sabtu pagi kita juga ada Ustaz Tata Abdul. Sekarang sudah sampai pembahasan tentang kitab-kitab larangan yang ditulis oleh Syekh Salim Al-Hilali. Kita juga berencana kemarin alhamdulillah ada yang mewafakkan buku cukup banyak. Di antaranya adalah Sarah Riyadhus Shalihin. Kita semua tahu Riyadhus Shalihin adalah sebuah buku yang paling banyak dibaca di dunia setelah Al-Quran. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi, salah seorang imam besar mazhab Syafi'i. Kalau tidak salah begitu saja. Kita juga rencana ingin mengadakan kajian tafsir yang diambil oleh salah seorang ustaz juga. Dan kita juga kalau kita hidup di lingkungan di negara yang mayoritas mazhab Syafi'i, maka kita pun mengkaji kitab-kitab mazhab Syafi'i. Kita ingin kajian tafsirnya adalah tafsir Ibnu Katsir. Dan insya Allah musola ini terbuka buat siapapun. Kajian-kajian yang ada di musola ini semuanya lain. Bisa dilihat di FB saya, di FB DKM Musola Al-Mufta, di YouTube channel ada semua di sini. Ada Al-Mufta YouTube channel, ada FB-nya DKM Musola Al-Mufta. Kalau yang di bawah donasi, jadi silakan kalau yang mau berdonasi kita terima Pak. Karena memang dengan banyaknya aktivitas kita memerlukan banyak biaya. Setiap bulan, tiap bulan kita membutuhkan dana minimal 10 juta agar operasional kita bisa berjalan dengan baik. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW yang telah mensupport, juga teman-teman dari pengurus DKM yang berbuka tidak undang hidayah. Tanpa mereka tentu saja kita tidak seperti ini. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi sehingga ketiga musola yang ada di sini ini bisa bersinergi dan menjadikan Tiremendili ini betul-betul sebuah kompleks, sebuah RW yang religius. Itu harapan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari tim media. Ini ada pemuda hijrah Mas Rizky, terima kasih sudah tolong. Juga ada teman-teman dari RW kita. Kajian pada pagi hari mungkin live Pak, live semuanya. Jadi bisa disimak di nanti di channel-channel YouTube yang tadi saya sebutkan. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Bahwa apa yang dilakukan ketua mungkin hal semua dapat pelaksanaan yang baik tentunya dengan ini. Kita mereka silakan sampaikan ketua oleh pimpinan komisi organisasi kepada yang hormat Bapak Haji Ismail Ali. Mohon saya secara resmi dimulai aktivitas musola ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ustaz Arif Muslim,
Bapak Ketua Pengurus Musyola Alimah, Bapak Ketua DPR Normatif dari ahli daerah, sebetulnya diwakili Ketua DPR itu tidak hadir. Baik, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur karena dengan suasana kita dapat bertemu di sini, khususnya bagi para undangan dan segenap pengurus panitia yang telah selesai melaksanakan renovasi musyawarah ini tanpa adanya negatif. Selamat dan salam semoga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Saya selaku ketua RT dan CDI menyampaikan sangat bangga dan terima kasih kepada segenap pengurus musyawarah ini karena akan melaksanakan sebuah keputusan selain juga menyambung pesan yang orang Cirebon mengenalnya, yaitu istilah Cirebon yang sempat disampaikan oleh Gusti Kanjeng Maulana Insan Kamil Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah adalah insun titik tajuk anak ini bagus sekali ya, baik dengan masalah karena ini yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berpesan kepada segenap pengurus musyawarah dalam rangka pembangunan atau renovasi relatif tidak menemui hambatan yang tadi disampaikan dalam beberapa 1 tahun. Itu seberapapun besarnya biaya, seberapapun enggaknya musyawarah masjid, itu mungkin lebih mudah dibangun daripada kita untuk melaksanakannya, menjamin bahwa saya berharap kepada pengurus itu dapat memakmurkan musyawarah ini dan semaksimal mungkin dengan kaidah-kaidah syar'i dan perundang-undangan di bidang keagamaan. Insya Allah, amin. Saya yakin mampu. Demikian yang saya dapat sampaikan selaku kepada serta mewakili seluruh warga Cirebon ini, muslimin dan umat mengucapkan alhamdulillah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua dari Bidang Ekonomi Keuangan telah menyampaikan itulah kita hubungan yang alternatif kemudian juga penuh dengan bertahan insya-Allah dan bertahan. Sampai lagi kita doakan bersama-sama dan dengan judul insun titik tajuk dan pakai miskin kepada kita semua. Tadi sudah dibahas soal itu memang ini adalah kita semua supaya sholat yang kita wajar kira-kira begitu. Jangan sampai kita sudah bertahun, kita tentu saja karena yang paling berat itu adalah setelah dibangun kita memakmurkan masjid ini. Itu kita perlu nasihat dalam rangka masjid ini oleh Bapak Ustaz Farid Hasim Ani kepada Ustaz Farid. Tadi disampaikan
Mohon maaf. Baik, hadirin semuanya, insya Allah kita sama-sama secara resmi musyawarah ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon para hadirin tetap paham dengan cara yang tidak mohon Bapak Ketua BKM Guru DKI, Bapak Ketua Musyawarah Kejayaan Republik ini ada penanganan dari Ketua DKM Abikman kepada Bapak Muhammad Ali, kami akan memberikan penanganan. Menjadi foto dahulu. Terima kasih, silakan yang tepat. Bila kita sama-sama menerima kajian yang disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, nikmat adanya masjid-masjid, rumah-rumah Allah yang mudah kita datangi untuk kita makmurkan. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada hati kita, dan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya, tetap setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Emre bahwasanya tema kajian ini merupakan satu pesan wasiat dari Sunan Gunung Jati rahimahullah, salah seorang ulama penyebar Islam, di mana kita sebagai kaum muslimin perlu untuk mengikuti pesan-pesan dari para ulama kita. Bahkan yang tidak boleh adalah berlebih-lebihan dalam mencintai sehingga sampai memutuskan yang dilarang. Para ulama kita tentu tidak ridho kalau mereka tahu bahwasanya jasadnya ataupun fisiknya diputuskan dan lain sebagainya, dikeramatkan. Tapi yang mereka inginkan adalah dari para ulama kita adalah pesan-pesan yang mereka sampaikan berlandaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, itulah yang harusnya diikuti, dijalankan oleh kaum muslimin. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dewi bahwasanya yang berat adalah dalam memakmurkan masjid. Betul, membangun sholat masjid juga tidak mudah, tapi yang lebih tidak mudah lagi adalah mempertahankan memakmurkan isi dari masjid dan sholat kita ini untuk makmur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang memakmurkan masjid rumah Allah ini. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 18. Allah berfirman,
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan atau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Syaratnya adalah beriman kepada Allah, tidak hanya sekedar percaya saja, tapi juga tentunya benar-benar mentauhidkan Allah. Dan sekedar tauhid tidak menyebutkan Allah. Beriman kepada hari akhir, bahwasanya nanti ada yaumul hisab, ada hari perhitungan, hari pembalasan, yang menjadikan orang-orang yang memakmurkan masjid, apakah itu sebagai pengurusnya atau jamaahnya, benar-benar selalu menyadari bahwasanya apa yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir, sehingga menjadi orang-orang yang amanah, menjadi orang yang bertakwa. Kemudian juga mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga tidak takut kepada apapun, kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ini juga satu sifat dari orang yang beriman yang bertakwa, hanya lebih takut kepada Allah daripada yang lainnya. Jangan sampai adanya rasa takut kita kepada makhluk menjadikan kita menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, sehingga layak untuk memakmurkan masjid-masjid rumah Allah. Allahumma. Kemudian pembahasan tentang masalah masjid, ya, saya akan membacakan sedikit dari sebuah buku tentang biografi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada tema tentang keutamaan membangun masjid. Hendaklah kita meneladani kisah Utsman radhiyallahu anhu dan kedermawanannya menginfakkan hartanya untuk perluasan masjid. Dalam masa kekhalifahannya, beliau memperluas juga Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, telah disinggung dalam halaman-halaman sebelumnya. Seseorang yang membangun masjid akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan membangunkan untuknya yang semisal itu di jannah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksud akan dibangun baginya semisal itu di jannah mengandung dua pengertian. Yang pertama, Allah akan membangunkan semisal itu dengan bangunan yang disebut bait, rumah. Namun sifatnya dalam hal luas dan lainnya tentu punya keutamaan tersendiri. Artinya jangan kita bandingkan dengan rumah di dunia. Rumah di jannah tentunya dari hal luas, bagus, indah, dan lain sebagainya adalah sesuatu yang istimewa. Bangunan di jannah tentu tidak pernah dilihat oleh mata kita di dunia ini, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati akan indahnya. Luar biasa. Yang kedua, keutamaan bangunan yang diperoleh di jannah
dibandingkan dengan rumah di jannah lainnya adalah seperti keutamaan masjid di dunia dibanding dengan rumah-rumah di dunia. Artinya ada keistimewaan khusus rumah di jannah disebabkan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpartisipasi membangun rumah Allah di dunia ini lebih khusus dibandingkan rumah-rumah lainnya. Bagi yang belum mampu membangun keseluruhan masjid, maka ikut andil sebagian pun sudah dianggap dan mendapatkan pahala membangun masjid. Jadi jangan sampai tadi ketika disampaikan oleh KKN bahwasanya ada yang memberi sedekah satu sak semen atau lebih kurang dari itu merasa kecil hati bahwasanya malah artinya tidak. Itu pun akan dimasukkan kepada dianggap seperti mendapatkan pahala membangun masjid. Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan lillah kamafhasid qatah au asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, walaupun hanya sekecil sarang burung bertelur, maka Allah bangunkan baginya rumah di jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 738. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan sanad hadis ini sahih. Ya. Tapi kalau kita dengarkan tadi dua hadis tadi tentang membangun masjid tadi, ada kata-kata tentang mengharapkan keridhaan Allah. Ini juga kembali nanti masalah niat. Pentingnya keikhlasan dalam membangun masjid, pentingnya keikhlasan juga dalam setiap aktivitas kita yang lain. Karena salah satu dari syarat diterimanya amal saleh adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, bahwasanya jangan kecil hati meskipun kita berpartisipasinya mungkin nilainya sedikit. Tapi itulah yang kita mampu, maka Allah akan melihat dari keikhlasannya, ketakwaannya, bukan dari jumlah besar atau jumlah besarnya misalnya. Kalau orang yang jumlahnya besar tapi tidak ikhlas juga percuma kan? Tetapi tentu kalau seorang berinfak dengan jumlah yang besar, ikhlas, tentu itu lebih baik. Tapi Allah berikan karunia kepada manusia ini berbeda-beda dalam hal masalah rizki, kemampuan, dalam kekayaan. Ada yang kaya, ada yang miskin, semuanya ujian. Bagi orang yang diberi kelapangan rizki, apakah dia ini bersyukur kepada Allah SWT dan juga menggunakan sebagian dari rizki yang Allah berikan itu untuk dia infakkan di jalan Allah, termasuk salah satunya adalah membangun salat masjid, atau dia tidak bersyukur kepada Allah dan kufur nikmat. Adapun kebanyakan manusia adalah orang-orang yang kufur nikmat. Sedikit dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Maka dari itu kita berharap agar kita termasuk orang yang selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan banyak doa juga, supaya Allah kabulkan doa kita. Banyak kan tentang doa agar Allah jadikan kita ini menjadi hamba yang bersyukur. Di dalam Al-Quran ada doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Dan di surat An-Naml ayat 19 ada lagi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Terdapat dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang salah satunya adalah mohon agar Allah karuniakan, Allah berikan taufik, ilham kepada saya untuk dapat mensyukuri nikmat Allah. Jadi bersyukur kepada Allah juga. Kalau Allah belum berikan taufik pada kita, kita tidak menjadi orang yang bersyukur. Maka perlu doa.
Kemudian juga diantaranya adalah doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku, tolonglah aku untuk dapat mengingatmu, untuk dapat mensyukuri nikmatmu, dan untuk dapat beribadah kepadamu dengan baik. Karena kita manusia yang lemah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita hamba yang lemah meminta kepada Allah agar membantu, menolong, memudahkan untuk kita dapat berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Kita dapat datang ke mushola untuk menghadiri majelis ilmu pun benar-benar semata-mata kemudahan dari Allah. Dan ibadah-ibadah lainnya pun sama demikian. Sehingga nanti orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat Allah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu memaklumkan barang siapa yang bersyukur, jika kalian bersyukur, pasti dan pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Hakikat syukur kepada Allah adalah yang pertama kita meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah. Yang kedua, kita banyak memuji Allah dengan lisan kita. Mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur kita juga puji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setelah makan kita puji Allah, dan dalam setiap saat kita banyak memuji Allah. Kita bersin sekalipun kita juga memuji Allah, alhamdulillah. Yang mendengar disunahkan untuk mendoakan lagi apa bacanya? Yarhamukallah. Lalu didoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Indah dalam Islam itu penuh dengan doa kepada sesama saudara. Orang yang mendoakan saudaranya itu adalah bukti dari rasa sayang, cinta kepada yang lain. Ini yang harus ditumbuhkan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah perasaan sayang, cinta, kasih kepada sesama saudara kaum muslimin. Bahkan dalam Islam kepada yang bukan muslim pun kita dilarang untuk menzalimi, berbuat zalim kepada orang. Ya. Kembali tadi, bentuk rasa syukur kita adalah dengan menginfakkan sebagian harta untuk hal-hal yang bermanfaat, diantaranya untuk pembangunan masjid. Hendaknya kaum muslimin saling menolong dalam pembangunan masjid. Ada yang menginfakkan semen, pasir, batu bata, cat atau cat ya. Ada juga yang menjual bahan bangunan dengan harga modal atau sedikit keuntungan. Sebagian lagi beramal dengan tenaganya, sebagian lagi berderma dengan ilmunya, sebagian lain menginfakkan karpet, pengeras suara dan keperluan masjid lainnya. Ini pentingnya umat Islam ini untuk saling menolong. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ini yang perlu ditingkatkan. Umat Islam ini luar biasa, sebenarnya sangat potensi gitu kan. Jika saling bersinergi, saling menolong, maka akan terdapat kekuatan yang besar. Di antara modal kaum muslimin adalah iman dan ukhuwah. Keimanan kepada Allah itu luar biasa, modal yang kuat sekali, tauhid, dan juga ukhuwah, persaudaraan. Itu modal yang seharusnya, tetapi di masa sekarang ini kita prihatin. Dan juga memang dari dahulu musuh-musuh Allah berusaha
menjadikan agar sesama kaum muslimin itu saling mencurigai, saling suudzon, saling bermusuhan, saling berselisih, gitu ya. Maka perlu kita terus untuk belajar lagi mendalami Islam supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana, bagaimana kita mampu untuk memanage konflik. Karena perbedaan akan selalu ada, tapi bagaimana memanage konflik dengan baik, tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang berakibatkan negatif. Alhamdulillah, saya senang sekali di saat sekarang ini juga berkumpul pengurus dari Mushola Al-Hikmah, dari Mushola Al-Hidayah, dari Masjid Nurul Iman, ya, Nurul Muttaqin. Artinya ada rasa persaudaraan yang kuat sesama pengurus. Ini penting, menunjukkan ukhuwah. Jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat sesama kaum muslimin, di antaranya sesama misalnya antara pengurus, gitu kan. Jangan. Yang ada adalah saling menolong, saling menguatkan. Umat Islam ini harus seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Jangan adanya persaingan yang tidak sehat, adanya hasad, dengki, iri misalnya. Tidak boleh. Ukhuwah harus tetap dijalankan. Sesama dai, sesama ustadz juga harus seperti itu. Jangan ada persaingan yang tidak sehat, sehingga seorang akan senang sekali apabila banyak ustadz yang bisa berdakwah. Alhamdulillah, beban saya jadi ringan. Kalau ada kekurangan ustadz lain, bagaimana caranya memperbaiki, meneruskan dengan cara yang bijaksana. Bukan kesempatan untuk dijatuhkan, misalnya dicegal, supaya dimusuhi oleh masyarakat dan lain sebagainya. Tapi jiwa untuk tadi, rahmah, rasa sayang tadi, itu yang akan mengakibatkan, dan keikhlasan seseorang itu yang akan menjadikan seorang itu selalu menjadi pembuka pintu kebaikan dan menjadi penutup pintu keburukan. Dan kita selalu berdoa, di antara doa Nabi SAW di bagian akhir dari doa, waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang mendapatkan hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah pula. Sehingga kita fastabiqul khairat yang ada, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersaing boleh, tapi persaingan yang sehat untuk kita berbekal sebanyak-banyaknya untuk menghadap Allah ini dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi tidak ada rasa ganjalan, rasa benci, rasa dengki, bermusuhan dengan sesama saudara, tidak ada. Hati harus bersih. Ya. Kemudian poin sedikit ada tambahan tentang memelihara kebersihan masjid. Memelihara masjid dan menjaga kebersihan masjid pun merupakan amal soleh yang tidak boleh diremehkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkisah tentang seorang wanita yang biasa membersihkan masjid di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang kabar wanita itu. Ketika Nabi berada di masjid, Nabi merasa kehilangan. Kok tidak melihat perempuan tersebut yang biasa membersihkan masjid dan tinggal juga disediakan tempat di lingkungan masjid untuk tinggalnya. Dia hidup sebatang kara sendiri. Wanitanya berkulit hitam. Nabi masih sempat bertanya kepada sahabat, kemana si fulana yang biasa membersihkan masjid? Para sahabat menjawab, telah wafat, sudah meninggal. Nabi menegur para sahabat, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Para sahabat mengira bahwa pekerjaannya tersebut tidak terlalu terpandang. Rasulullah SAW bersabda, tunjukkan aku makamnya. Mereka pun menunjukkan makam wanita tersebut. Kemudian beliau sholat.
Sholat jenazah, tapi ya di makam tadi bukan sholat biasa yang ada ruku sujud, tidak ada. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dijelaskan para sahabat itu segan memberitahu Nabi SAW karena meninggalnya di waktu malam setelah Isya dan segera dikuburkan. Sedangkan Nabi SAW biasanya setelah Isya itu sudah tidak banyak ada kegiatan dan segera untuk istirahat tidur. Jadi mereka segan untuk membangunkan Nabi SAW. Dan setelah itu juga tidak memberitahukan kepada Nabi karena dianggap beliau yang membersihkan masjid ini ya orang yang kurang terpandang lah istilahnya. Tetapi ini Nabi SAW mengajarkan akhlak yang mulia kepada kita semua untuk tidak meremehkan, tidak merendahkan orang lain, tetapi tetap menghormati, ada ihtiram, menghormati meskipun dia adalah wanita berkulit hitam, kemudian juga pekerjaannya sebagai hanya marbot masjid kalau kita katakan ya. Walaupun tentunya ketika perempuan khusus di bidang ruangan yang perempuannya misalnya ya, tempat sholat perempuan. Tapi Nabi memperhatikan. Ini akhlak, mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia. Perlu untuk terus kita perbaiki akhlak kita. Yang muda dalam Islam ini diharuskan untuk memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua juga dituntut, diharuskan untuk juga menyayangi. Sering terjadi di masyarakat, termasuk juga bahkan di musola atau di masjid, adanya gap antara orang tua dengan anak muda. Anak mudanya kurang hormatnya terhadap orang tua, sehingga orang tua juga merasa sakit hati, tersinggung. Akhirnya juga kurang sayang kepada yang lebih muda. Ini sangat disayangkan. Tapi penting untuk menjalin hubungan yang kuat antara yang lebih tua dengan yang lebih muda. Yang lebih muda harus banyak menghormati orang yang lebih tua, menyapa, kemudian juga memberikan perhatian, memuliakan, menghormati. Banyak bentuk-bentuk menghormati gitu ya. Misalnya. Kemudian yang lebih tua juga tadi juga menyayangi, memaklumi kalau ada anak yang lebih muda itu terkadang keliru karena kurang paham, kurang pengalaman, sehingga perlu juga dibimbing selalu. Ini juga penting untuk masing-masing mengevaluasi diri. Termasuk juga bagi jamaah mushola atau masjid juga untuk juga menghormati jamaah lainnya, siapapun mereka gitu ya. Apalagi tempat mushola seperti ini di pinggir jalan umum kan, pasti orang datang banyak dari berbagai kalangan gitu kan. Jangan sampai bahwa kita ini kurang menghargai tamu, pengunjung dan lain sebagainya, yang padahal sebenarnya bukan karena kesombongan, bukan. Tapi terkadang karena kita tidak terbiasa ramah dengan orang yang belum kita kenal sebelumnya, sehingga terkesan sepertinya angkuh, bermuka masam. Ini perlu dilatih, terutama para pengurus dan jamaah masjid, agar bersikap ramah kepada jamaah yang lain, pengunjung yang meskipun mungkin belum pernah kita kenal, karena ini rumah Allah milik kaum muslimin semuanya. Sehingga ramah kepada orang yang baru datang mau ikut sholat ataupun yang datang untuk ikut kajian. Karena sebagian dari jamaah yang tidak rutin datang itu terkadang juga segan ketika melihat sepertinya jamaah yang ada memandangnya kurang ramah misalnya, atau memandangnya bagaimana, mukanya tidak senyum dan lain sebagainya. Akhirnya merasa oh ini masjid bukan masjid untuk umum sepertinya, ini masjid khusus misalnya. Padahal sebenarnya sholat atau masjid ini untuk umum kaum muslimin yang lain ya. Jadi ini tadi pelajaran dari kisah tersebut, bagaimana Nabi SAW menghormati orang yang dianggap orang kecil dan lain sebagainya. Karena bisa jadi menurut penilaian manusia orang tersebut orang yang diremehkan, tapi di sisi Allah adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun penilaian manusia bahwa dia orang yang besar, orang yang dihormati, tapi ternyata di sisi Allah SWT adalah orang yang dihinakan oleh Allah SWT. Jadi ukurannya adalah kemuliaan itu adalah dengan takwa kepada Allah. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan dalam bukunya Al-Fawaid Al-Majmu'ah menjelaskan setelah menukil hadis tadi, hadis ini merupakan dalil akan keutamaan pekerjaan membersihkan masjid. Sampai-sampai Nabi SAW mensolatkan jenazah orang yang biasa membersihkan masjid, menyolatkan jenazahnya di kuburan, karena Nabi tidak sempat ikut menyolatkan pada saat di masjid. Itu menunjukkan bahwa perbuatan membersihkan masjid merupakan amalan yang agung, amalan yang besar. Bagus juga kalau urusan kebersihan masjid ini tidak hanya dibebankan kepada marbot atau pengurus saja, tetapi semua jamaah ikut merasa memiliki dan menjaga kebersihan masjid. Terkadang misalnya ketika kajian diberikan air minum, ya, air mineral, gelas, ketika kita pulang pun kita bawa, kita buang di tempat sampah dan seterusnya, sehingga benar-benar kita jaga kebersihan masjid dan mushola. Kemudian air juga sama, ketika kita sudah menggunakan air misalnya di keran, sudah selesai, kita tutup lagi dengan baik. Kadang suka lupa sehingga air terus saja mengucur misalnya. Ini termasuk memelihara, menjaga masjid, mushola. Kita datang sholat mungkin terlambat, sudah bubar semua, kita nyalakan kipas angin sendiri. Tapi kadang setelah selesainya kita keluar sudah lupa dimatikan, padahal kita cuma sendiri gitu kan. Maka tidak menuntut harus pengurus. Kita nyalakan, kita juga. Bahkan kalau kita tidak menyalakan sekalipun, tapi kita datang ke masjid atau mushola kita sendiri, kita lihat masih ada yang menyala tidak terpakai, kita juga ikut mematikan, merasa memiliki mushola atau masjid. Kemudian hal-hal lainnya dalam hal pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalau orang-orang kufar ini mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Tapi orang yang beriman, mereka itu mengagungkan Allah. Bentuk-bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengajarkan di antaranya, jika kita meletakkan mushaf, itu hendaklah meletakkan mushaf lebih tinggi. Misalnya kita menumpuk gitu, yang satu buku, yang satu mushaf Al-Quran. Jangan mushaf kemudian di atasnya ditaruh buku gitu, tetapi hendaklah yang lebih tinggi. Ini termasuk bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran kalamullah. Kemudian juga yang kita prihatin, insyaallah di mushola Al-Hikmah atau Masjid Nurul Muttaqin, mushola Hidayah tidak ada. Tapi kita prihatin, sebagian dari mushola dan masjid, sebagian jamaahnya duduk-duduk di masjid tapi sambil merokok. Ada asbab gitu ya. Ini juga bukan bentuk pengagungan terhadap rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari nanti masalah hukum merokoknya ya, tetapi masjid, rumah Allah, rumah ibadah ini jangan sampai dinodai dengan asap-asap rokok. Karena kita merasanya seperti hal yang biasa gitu kan. Tetapi sebenarnya asap dari rokok itu adalah suatu hal yang tidak baik, dan asapnya juga mengganggu yang lain, jamaah yang lain gitu, menyakiti, bahkan juga menimbulkan penyakit juga dan seterusnya. Jadi bagi yang masih memiliki kebiasaan merokok, berdoa, kita doakan, dan juga masing-masing juga mendoakan agar Allah memudahkan, memberikan taufik, memberikan kekuatan untuk bisa berhenti dari kebiasaan merokok gitu kan. Tetapi kalau belum bisa juga, tidak merokok di tempat-tempat umum. Termasuk juga mushola ini adalah tempat umum, bahkan termasuk rumah Allah. Di kantor-kantor saja
di bandara-bandara, di stasiun itu sudah ada tulisan gitu kan, dilarang merokok dan lain sebagainya. Itu karena mereka para ahli, para kedokteran sudah menjelaskan tentang bahayanya. Kita patuh, kita taat di tempat-tempat tersebut gitu kan. Tapi tentunya harusnya di rumah Allah ini walaupun tidak ada tulisan dilarang merokok pun kita sudah lebih harus menghargai, menghormati, mengagungkan Allah dengan mengagungkan rumah ibadah ini. Ini juga barangkali untuk satu masukan. Artinya terkadang sebagian tidak terpikir, tidak ada maksud untuk merendahkan Allah, meremehkan Allah, tidak ada, tapi dianggapnya sebagai suatu hal yang biasa saja. Tetapi hendaknya kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman takwa kita dan juga semakin lebih hati-hati dalam menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga satu sisi ya, sebagian dari mushola atau masjid terkadang banyak anak-anak yang bersuara bising, berlari-larian, berteriak-teriak gitu kan. Meskipun mereka datang ke sini tujuannya adalah untuk belajar membaca Al-Quran, maka perlu di sini para pengurus, para guru, termasuk juga jamaah untuk di sini berusaha membimbing anak-anak kecil kita dengan pelajaran dengan cara yang baik. Terkadang kita emosi, marah gitu kan kepada anak-anak tersebut. Anak-anak kecil tidak paham, mereka belum ada bimbingan gitu kan, sehingga dalam hal ini sulit kalau kita menyalahkan secara mutlak kepada anak-anak yang belum paham. Yang disalahkan adalah orang tuanya misalnya. Atau tadi kitanya terkadang juga sebagian membiarkan, dianggap sudahlah ini anak-anak. Tapi akhirnya merusak kekhusyuan dari jamaah yang lain yang sedang sholat dan lain sebagainya. Maka perlu di sini kerjasama yang baik. Para orang tua ketika membawa anak kecil, dibawa anak itu. Jangan dibiarkan kumpul dengan teman-teman sesama temannya terkadang. Ketika sholat, biarkan di samping kita. Atau kita jelaskan juga, kalaupun dia merasa ingin berkumpul dengan temannya, dijelaskan tentang adab di rumah Allah, bukan untuk berteriak-teriak. Boleh nanti berteriak-teriak di taman bermain, misalnya di tempat yang sifatnya terbuka, atau mungkin di rumah kita sendiri, misalnya. Tapi dididik, anak-anak itu dididik. Sebagian dari pengurus atau jamaah mendidiknya dengan keras sekali kepada anak-anak tadi, dimarah dengan pemarah, bahkan sampai terkadang gitu dengan disayangkan dengan dipukul gitu, yang menjadikan akhirnya anak itu trauma pergi ke masjid, takut, tidak nyaman, galak-galak pengurusnya gitu kan. Akhirnya tidak mau lagi berangkat ke masjid, dan ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah seorang teman curhat kepada saya, merasa sedih. Dulu anaknya rajin ke masjid, tapi ketika anaknya berbuat keliru, dimarah oleh pengurus masjid, akhirnya dia tidak mau pergi ke masjid lagi, dan sekarang sulit untuk berangkat ke masjid. Ini juga pelajaran dari kehidupan, pengalaman, untuk kita juga tidak menjadikan penyebab orang lari dari masjid, tapi bagaimana cara membimbing, mendidik dengan cara yang bijaksana. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda SMA, hafal Al-Quran, penghafal Al-Quran. Dia itu aktif di masjid, kemudian ingin juga berkontribusi dengan cara menjadi muadzin secara sukarelawan. Akhirnya pengurus masjid tidak punya muadzin yang khusus gitu kan. Artinya dengan menggaji dan lain sebagainya dari orang tua, ya sudah anak ini bolehlah jadi muadzin. Kebetulan muadzinnya sedang nggak ada, belum mendapatkan muadzin yang profesional istilahnya, atau dari orang tua belum ada. Akhirnya anak muda ini jadi muadzin. Tetapi untuk sholat subuh terkadang anak muda ini bangunnya terlambat sehingga nggak sempat azan. Yang harusnya sudah ada di masjid sebelum azan, misalnya 5 menit sudah siap gitu kan. Ini bangunnya mungkin 2 menit sebelum azan atau pas azan subuh.
sehingga dia tidak ada terlambat kan. Pengurus masjid DKM ini kesal juga sebagai manusia gitu kan, kok ini kurang bertanggung jawab gitu kan. Bukan sekali kejadiannya, kalau sekali manusiawi, manusia sudah sekali, tapi kalau sering misalnya berkali-kali ini tidak baik. Jengkel, kesal, tapi jengkel kesalnya itu di hati. Karena para pengurus DKM-nya ini orang-orang yang bijaksana. Dia senang ada anak muda belajar menghafal Al-Quran, datang ke masjid. Ini aset umat. Kalau kita langsung marah saja emosi kita, mungkin dia singgung, pergi, dia nggak mau. Maka dia bilang pengurusnya itu, "Nak, kamu kan masih SMA, kamu ini harus lebih fokus dalam pelajaran. Kami pengurus masjid berniat untuk mencari muadzin dari orang tua supaya nanti kamu fokus dulu di sekolah. Nanti kalau kamu sudah lulus sekolah, sudah bekerja, mungkin sudah berkeluarga, nanti ingin jadi muadzin lagi, insya Allah kami akan buka pintu untuk Anda." Walaupun nggak tahu kan, bisa saja udah sekolah, udah kuliah, kerja di luar kota, nggak lagi datang kan. Tapi bahasanya itu bahasa yang ramah, bukan bahasa kebencian, permusuhan misalnya. Kadang kita suka lupa, emosional. Kamu kasih tanggung jawab, nggak becus dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak nyaman. Coba kita pelajari bagaimana Nabi SAW bersikap terhadap pembantunya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang menjadi pembantu Nabi SAW ketika usia 10 tahun, dan beliau menjadi pembantu Nabi SAW selama 10 tahun. Di usia-usia itu Nabi SAW pernah menyuruh Anas untuk melakukan suatu tugas, kok nggak datang-datang. Ternyata Anas melihat di jalan ada anak-anak seumurnya sedang bermain, dia ikut melihat permainan teman-temannya, tidak segera menjalankan tugas dari Nabi Muhammad SAW. Nabi menunggu sampai mendatangi, mencari Anas, kemudian jumpa di jalan. Tapi Nabi menegurnya itu dengan cara yang ramah, menanyakan, "Sudahkah kamu menjalankan tugas saya?" "Oh, belum ya Rasulullah, sekarang saya laksanakan." Nabi tidak marah. Maka Anas mengatakan Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah mengatakan, "Kenapa kamu tidak mengerjakan ini? Mengapa kamu kok mengerjakan hal ini?" Sudah menyalahkan, padahal itu salah. Tapi cara menegurnya itu cara yang luar biasa, yang menjadikan orang jadi semakin sungkan, semakin segan, semakin tetap hormat. Ada seorang direktur di satu kantor, ketika melihat ada plastik sampah di lantai, dia mengambil sendiri dan memasukkan ke tempat sampah. Dia tidak menegur, siapa ini yang membuang sampah sembarangan. Tapi minimal mengajarkan bahwasanya meskipun petugas kebersihan tidak ada, mungkin tidak melihat, tapi kita sebagai karyawan melihat, kita juga harus ikut merasa memiliki dengan membersihkan tadi, mengambil tadi. Ini kok harus direktur yang paling tinggi yang melakukan tugas tersebut. Ini satu pelajaran, teguran sebenarnya, tamparan untuk para karyawan yang melihat hal itu. Mengapa selama ini mereka tidak peduli misalnya? Karena menganggap, bukan tugas saya. Ini juga jangan. Bukan tugas saya. Selama yang bisa dilakukan, lakukan. Muadzin terlambat, tapi kita sudah waktunya, pengurus yang lain bisa juga membantu juga mengerjakan tugasnya misalnya. Maka anak muda tadi cerita kepada saya sendiri bahwasanya saya nanti akan diberi kesempatan untuk menjadi muadzin kalau sudah lulus kuliah. Dia tidak merasa sebenarnya bahwa pengurus DKM ini memberhentikan dia. Kalau bahasa kasarnya memecat dia misalnya. Tapi tidak ada kata-kata seperti itu, memberhentikan, memecat, itu tidak ada.
Yang ada adalah memberi kesempatan dia untuk fokus belajar. Nanti setelah itu silahkan bisa daftar lagi untuk kami beri kesempatan untuk jadi muadzin. Ini penting pelajaran untuk bagaimana cara menegur, cara mengingatkan dengan cara yang bijaksana. Itu mungkin hal-hal yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan masalah masjid. Yang kemudian tidak lepas juga titip tentang pesan bagaimana bersikap dengan orang-orang miskin atau fakir miskin gitu ya. Ini juga dalam Islam luar biasa. Memberi makan orang miskin itu juga termasuk hal yang dianjurkan. Dan juga ketika memberi makan orang miskin ini dikarenakan Allah, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ketika memberikan makan ini baik kepada orang miskin, kepada orang yang ditahan misalnya, semata-mata karena mengharapkan ridha Allah, tidak menginginkan sedikit pun balasan atau ucapan terima kasih. Ini penting. Ketika kita berbuat baik, termasuk memberi makan kepada orang miskin, berinfak, tidak mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Ini tanda keikhlasan. Sehingga ketika orang berbuat baik tidak dibalas dengan kebaikan, bahkan mungkin dibalas dengan keburukan, maka kita tidak kecewa kepada manusia. Tetap karena kita berbuat baiknya hanya mengharapkan ridha Allah. Tapi kalau kita marah, gimana dia air susu dibalas dengan air tuba, tidak mengerti dan lain sebagainya, menunjukkan berarti ada ganjalan yang bukan ikhlas. Penting. Jadi kemudian juga dalam ayat Al-Quran bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 271. Surat Al-Baqarah 271. Allah berfirman, atau 271 ya, atau ayat 270-nya terlebih dahulu sebelumnya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadrin wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lil-zalimin min ansar in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha aw tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kalian ayat 270-nya, dan apapun infak yang kalian berikan atau nazar yang kalian janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya, dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita infakkan, apa yang kita nazarkan. Dan Allah juga dalam ayat lain, apapun yang kita infakkan Allah akan menggantinya, akan memberi ganti di dunia atau di akhirat. Kemudian juga peringatan dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang berbuat zalim itu tidak memiliki seorang penolong pun. Padahal kita dalam hidup ini tidak bisa sama sekali hidup sendiri. Kita butuh pertolongan, terutama tentu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sekali-kali menjadi orang yang zalim, menyakiti orang lain. Kemudian ayat berikutnya, jika kalian menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Menampakkan sedekah baik, ya. Kalau menampakkan sedekah karena Allah, itu baik tetap.
Tidak semuanya harus disembunyikan. Bisa jadi orang menampakkan sedekah untuk motivasi tujuannya. Allah yang Maha tahu hati seseorang, supaya orang lain bisa mencontoh. Maka ini kebaikan. Menceritakan bahwa musola Al-Hidayah atau musola Al-Hikmah atau Masjid Nurul Muttaqin mengadakan kegiatan memberikan makan untuk jamaah masjid setiap Jumat subuh setelah selesai sholat Jumat, atau misalnya setelah selesai sholat Jumat kita memberitahukan ada buka bersama nanti dan lain sebagainya, sehingga di Facebook misalnya, di media sosial orang melihat kami juga pengurus masjid bisa mencontoh. Nah, ini satu kebaikan. Tapi kalau tujuannya untuk riya, supaya dipuji oleh manusia, supaya diberi penghargaan oleh manusia, na'udzubillah, rusak amalnya gitu kan. Allah yang Maha tahu. Dan kita tidak bisa menilai, menghukumi hati orang lain. Kadang kita juga mudah sekali menilai, wah riya dia dan sebagainya, na'udzubillah. Menilai hati sendiri saja kita tidak mampu, tidak bisa. Apakah benar amalan yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas karena Allah? Kita tidak tahu. Berapa banyak orang yang menyangka amalannya ikhlas, tapi na'udzubillah di akhirat Allah tolak. Ternyata infaknya riya, jihadnya riya, baca Qur'annya juga riya, dan seterusnya. Maka kita perlu terus mengevaluasi hati. Maka bagus sekali tadi disampaikan ada juga kajian tentang a'malul qulub, amalan-amalan hati. Kemudian dan jika kalian menyembunyikan infak dan memberikannya kepada orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Jadi kalau kita berinfak tidak diketahui oleh orang lain, itu lebih baik. Jadi kita juga harus punya banyak amalan-amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, orang tua kita tidak tahu, dan lain sebagainya. Perlu amalan-amalan tersebut menunjukkan keikhlasan, karena dia tidak butuh dilihat oleh orang lain. Ada cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang bernama Ali Zainal Abidin. Beliau itu Ali bin Husain bin Ali. Ketika masa hidupnya membiayai, menafkahi, menyantuni 100 keluarga orang-orang miskin di kota Madinah. Tapi mereka yang disantuni tidak ada satupun yang tahu bahwa yang menyantuni adalah beliau. Tidak tahu. Beliau biasa memikul gandum, bahan-bahan makanan ini dipikulnya sendiri di malam hari dengan muka yang ditutup, kemudian menaruhnya, meletakkan di depan pintu orang-orang miskin ini tanpa pengetahuan mereka. Nanti ketika dibuka ada rezeki, alhamdulillah, tapi nggak tahu siapa orangnya. Sampai ketika beliau meninggal dunia, dimandikan jenazahnya, terlihat di pundaknya ini ada tanda hitam. Kalau orang Cirebon bilang kapalan. Karena dengan saking seringnya memanggul beban, itu jadi kulitnya itu jadi mengeras, ada tanda hitam. Kemudian setelah beliau meninggal, tidak ada lagi yang datang kepada rumah-rumah orang miskin tadi yang memberi. Jadi orang baru paham di sini. Oh, ternyata beliau yang biasa selama ini. Ada kejadian nyata di masa sekarang ini, adik kakak. Adiknya diberi oleh Allah SWT kelapangan rezeki. Diuji dengan kelapangan rezeki. Apakah dia bersyukur atau tidak? Kakaknya diuji dengan kesempitan rezeki. Si adik itu hormat kepada kakaknya. Dia orangnya dermawan.
tapi dia malu, segan kalau langsung menyantuni kakaknya. Barangkali kakaknya jadi kecil hati, kok adik yang menyantuni saya, misalnya kan. Malu, seolah-olah dia punya jasa, dia nggak mau punya perasaan itu. Akhirnya dia lewat temannya, yang temannya juga orang dekat kakaknya. Mas, tolong saya tiap bulan titip santun sedekah untuk kakak saya, tapi jangan bilang itu dari saya. Ya, akhirnya tiap bulan temannya ini minta nomor rekening atau kan beri langsung, saya tidak tahu persis teknisnya. Yang penting tiap bulan terima dari temannya tanpa tahu bahwa itu adalah dari adiknya. Suatu saat si kakak ini ditanya oleh orang lain, adikmu itu kan orang kaya ya, suka bantu kamu nggak sih? Alah, adik saya pelit, orangnya bakhil, gak suka perhatian sama saya kan kakaknya, saya malu kalau saya minta langsung, mestinya dia tahu sendiri dan lain sebagainya. Diribahi, kakaknya berghibah, padahal bukan berghibah lagi sebenarnya, berdusta, padahal dia bukan orang pelit, gitu kan? Tapi dibilang pelit. Kalau benar baru, kalau itu aib disampaikan berarti ghibah. Jadi padahal tidak lagi, berarti memfitnah. Ketika adiknya meninggal dunia, sahabat dari kakaknya yang biasa menerima amanat itu menyampaikan, maaf mas, sekarang nggak ada lagi sedekah karena selama ini sedekah itu dari adik kamu. Maka si kakak itu menangis, menyesal. Dia sudah bersuudzon kepada adiknya. Terlepas dari cara itu tadi memiliki dampak yang negatif ya, tapi si adik sudah berijtihad dalam hidupnya, ingin beramal soleh yang tidak diketahui oleh kakaknya, oleh istri, anak, kecuali lewat sahabatnya tadi yang dia jadikan perantara. Maka kita perlu juga berpikir, apalagi kira-kira satu amalan-amalan yang tersembunyi. Karena amalan tersembunyi ini juga menjadikan, para ulama menyebutkan, menjadikan sebab keistiqomahan seseorang. Amalan tersembunyi tersebut. Kemudian sebelum saya tutup juga, saya teringat juga penting masjid ini bukan hanya tempat untuk sholat 5 waktu saja, tapi masjid ini juga sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, tidak hanya sekolah saja gitu ya, tapi juga masjid juga perlu adanya sebagai pusat pendidikan. Di mana di zaman Rasulullah SAW pendidikan perkaderan itu dilakukan di masjid. Kemudian juga perlu juga bagaimana peranan masjid ini memberikan manfaat untuk warga sekitar dalam masalah ekonomi misalnya, apalagi sekarang di masa pandemi ini ya, untuk memberikan misalnya santunan kepada anak yatim, kepada janda. Bahkan saya mengusulkan juga, jika memungkinkan ya, tidak mesti diambil dari infak masjid, tapi mungkin perlu ada infak khusus dari jamaah untuk punya proyek akhirat, meminjamkan pinjaman qardul hasan kepada warga sekitar musola dengan bayaran dicicil tanpa riba, tanpa bunga. Sebagian masyarakat kecil ini karena kondisi seringkali mereka itu pinjam uang tapi dari rentenir dengan cara riba, yang akhirnya menambah lagi bunganya dan lain sebagainya, memberatkan. Malah bila perlu juga para petugas-petugas yang biasa menarik itu dengan cara riba juga dicarikan mungkin kesempatan pekerjaan lain yang halal sehingga dia juga tidak jadi susah misalnya kan. Tapi tadi kalau bisa orang-orang yang biasa mungkin ya, pedagang kecil yang jual rujak, warungan dan lain sebagainya, sering pinjam dengan cara riba, kemudian musola atau masjid menawarkan adanya pinjaman, kemudian nanti dicatat dan lain sebagainya, menjadikan mereka akhirnya juga jadi aktif pergi ke masjid, yang tadinya tidak sholat mungkin jadi sholat dan lain sebagainya. Ini adalah satu terobosan yang cukup baik kiranya untuk bisa diamalkan. Wallahu a'lam.
Nah, terakhir Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Yang artinya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka fi'lal khairat. Aku memohon kepada Engkau fi'lal khairat, pekerjaan, perbuatan, amalan, kebajikan, khairat banyak. Artinya agar Allah memberikan taufik kepada kita untuk memudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Karena kalau bukan karena taufik dari Allah, kita menjadi orang yang malas, tidak bekerja, tidak berbuat selama hidup. Tetapi kita ingin supaya diberi taufik oleh Allah untuk banyak melakukan kebajikan-kebajikan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan untuk bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar yang dimurkai oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah, supaya kita bisa meninggalkan. Wa hubbal masakin, ya Allah juga berikanlah taufik kepada kami untuk bisa menjadi orang yang cinta kepada orang-orang miskin. Bukti cinta pada orang miskin, misalnya mengadakan walimah, tidak hanya orang-orang kaya saja yang diundang, tapi juga orang-orang miskin, tidak dibedakan. Menghormati, menghargai, dan seterusnya. Tidak menyakiti ketika memberi, tapi dengan menyakiti. Tidak mudah ujiannya ya. Saya sedikit teringat, ada seorang warga Cirebon, sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Ketika dia usia 40 tahun, istrinya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, Allah tambahkan hidayah kepada dia, sehingga dia berpikir bahwa dia juga akan menyusul. Saya akan menyusul istri saya. Apa artinya hidup ini? Akhirnya hidupnya didedikasikan untuk amal ibadah. Ketika Allah berikan amanat kelapangan rezeki, dia banyak berinfak untuk orang lain. Dia punya toko. Ada teman ayahnya datang ke toko tersebut, melihat, ikut duduk saja, tidak ikut duduk. Lalu ada orang lain datang ke toko tersebut, bukannya beli, tapi minta barang yang ada di toko. Jual sarung misalnya, saya minta sarung. Oh ya, dikasih oleh pemilik toko tadi. Dia yakin, insya Allah Allah ganti juga dari yang lain rezekinya. Kasih sarung. Enggak mau yang ini, mintanya yang mahal harga sarungnya. Dikasih juga. Orangnya dermawan luar biasa, tapi tidak mengurangi rezekinya. Allah malah tambahkan rezekinya. Teman ayahnya ini lapor kepada si ayah. Anaknya udah 40 tahun. Itu anak kamu ini gila kayaknya. Kalau toko tiap hari diberi kepada orang sedekah, bangkrut dia katanya. Akhirnya ayahnya memanggil, menegur dia. Anaknya dia tidak membantah. Bukti sebagai anak yang bakti pada orang tua, walaupun si anak punya prinsip, tapi tidak membantah orang tua. Tapi lalu anaknya itu setelah diberi hak jawab, menjawab, ayah, saya yakin Rasulullah SAW menyebutkan mana qasamalun min sadaqah, tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Saya yakin Allah akan memberkahi, menambah. Kalau ayah izinkan, ini ingin jalan hidup saya, ini toko saya ingin berbuat baik juga, insya Allah nambah rezeki. Sampai ayahnya terbuka. Wah, iya, kurang ajar nih teman saya ini katanya. Lapor-lapor seperti ini katanya. Akhirnya dimarah temannya, jangan lagi laporan. Anak saya sudah besar, sudah dewasa, sudah menentukan jalan hidupnya, dan itu bukan suatu keburukan yang dilakukan. Insya Allah tidak akan bangkrut usahanya. Dan benar saja, alhamdulillah usahanya semakin melejit, banyak usahanya, tapi juga usaha untuk infaknya di jalan Allahnya luar biasa. Banyak orang datang meminta. Ketika dia
berikan kepada cucunya. Cucunya cerita kepada saya bahwasanya waktu saya kecil oleh kakek saya diberitahu untuk bersedekah. Udah ada catatan nama, sipulan-sipulan. Lalu orang yang sudah menerima pergi, datang lagi dengan pakaian yang lain, dengan penampilan yang lain, datang lagi minta. Si cucu ini paham, loh, bapak tadi sudah dapat. Mungkin dia bohong, bilang belum, sudah. Akhirnya agak tegang gitu, kakeknya datang, ada apa? Ini misalnya manggilnya Njit itu maksudnya kakek ya. Dia sudah pernah dapat, tadi pagi sudah datang. Belum, pokoknya biarkan diberi juga. Terus diberitahu cucunya ini, dia ini karena orang susah. Kalau bukan karena susah, nggak mungkin dia akan datang 2 kali. Malu sebenarnya. Ya, kita tutup mata aja, insya Allah nggak apa-apa gitu. Sampai diajarkan seperti itu. Pernah rumahnya itu kalau di bagian ruangan depan itu sengaja untuk tamu. Siapa saja yang tidak dikenal, yang kenal boleh datang menginap di rumah tersebut. Dari luar kota, disediakan juga kamar di luar gitu ya, terpisah dari dalam. Ternyata salah satu tamunya mencuri barang dagangan milik tuan rumah. Sudah dibawa ke terminal bis di sini. Ada polisi yang melihat ada nama pemiliknya. Jadi ini jangan-jangan curi. Akhirnya tangkap dulu, ditelepon pemiliknya. Ini ada karung atas nama bapak gitu. Ada orang yang bawa. Akhirnya diserahkan gitu kan. Ternyata sebenarnya mencuri orang ini. Tapi si tuan rumah ini menanyakan kepada yang mencuri, kenapa kamu melakukan hal ini? Istri saya mau melahirkan, ada uang. Harusnya kamu jangan mencuri. Tapi dibela polisi tadi, orang tadi dibela bahwa ini salah satu orang saya, dia bukan pencuri, supaya tidak ditangkap. Nah itu diberi uang malah, ini untuk bersalinnya istri kamu dan lain sebagainya, dan ini untuk modal usaha apa kamu. Luar biasa. Akhirnya benar-benar dia bertaubat, dia jadi orang baik dan bekerja di pasar pagi, reparasi radio. Ya, reparasi radio ini kejadian orangnya mungkin kalau sekarang hidup udah 100 tahun mungkin umurnya ya, sudah lama. Suatu saat pemilik tuan rumah tadi rusak radionya, cari reparasi di pasar pagi, dia nggak ingat yang mereparasi itu orang yang pernah mencuri gitu, tidak paham. Tapi orang yang mencuri itu ingat, ini yang sangat baik sekali pada saat saya sedang terpuruk, dia malah bantu, saya pencuri malah dibela gitu. Setelah selesai ditanya berapa, nggak mau dibayar. Paksa akhirnya ngasih tahu bahwa saya ini orang yang, tapi tetap memaksa juga untuk membayar. Ini sekedar contoh saja ya. Artinya cinta kepada orang-orang miskin meskipun kadang disakiti dengan berbagai macam bentuk dan lain sebagainya, tapi dia berusaha untuk menjadi orang tua atau menjadi dokter yang berusaha mengobati orang yang sakit. Beginilah seharusnya juga seorang muslim menjadi seorang teladan, seorang yang menjadi penyebab orang lain juga mendapatkan hidayah dengan akhlaknya. Termasuk salah satu bentuk akhlak adalah sabar disakiti oleh orang lain, walaupun bukan berarti kita menerima saja orang berbuat zalim ya, dan salah paham. Terkadang juga orang yang berbuat zalim harus dibalas dengan pembalasan yang setimpal supaya dia jerah, karena kalau tidak dibalas dengan pembalasan yang setimpal, dia nanti bisa berbuat zalim lagi kepada orang lain lagi dan seterusnya, tergantung bagaimana keadaannya. Jadi ada kalanya dengan dimaafkan itu lebih baik, maka maafkan. Apabila tidak dengan dimaafkan itu lebih baik, maka hendaklah tidak dimaafkan, tapi diberi hukuman dengan hukuman yang setimpal. Tapi pada umumnya adalah memaafkan adalah lebih baik. Jadi kembali doa tadi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali wa tarhamani, agar kau mengampuni aku dan merahmati aku. Kemudian minta wa as'aluka hubbak, ya Allah aku memohon cintamu, wa hubba man yuhibbuk, cinta kepada orang yang mencintaimu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan cinta kepada amalan yang dapat mendekatkan diri kepada cintamu. Jadi
Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila panjang lebar penjelasannya. Sebelum saya tutup, barangkali ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan yang ada kaitannya dengan tema yang kita bahas tadi, silahkan. Ya, kalau tidak ada saya pikir cukup, nanti bisa di waktu yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan lagi kepada Bapak moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali ilmu yang kita dapatkan dan ilmu yang kita dapat pada hari ini, dan itu juga kita yang disampaikan ini sebagai pelajaran bagi kita bagaimana kita berakhlak dalam mengelola kita dan sholat, bagaimana kita berakhlak kepada sehingga semua orang yang beramal yang tidak dan menjadi seorang kesatuan dari Allah dari sebuah kekuatan dan kebesaran yang akan kita lakukan. Itu juga antara para pemimpin dan para mahasiswa ini sekarang dan berangkat bahwa 35 menit masih ada waktu kita sebenarnya sekitar 35 menit lagi menjelang waktu zuhur. Nanti apakah tadi pertanyaan apakah kita mau kita menjelaskan mahasiswa apakah mau mengajar dulu atau nanti kita tahu dulu. Silahkan mungkin awal dari sudah persoalan dulu silahkan juga berulang karena kita sudah berbicara di bawah dalam usul atau mengusul ini tapi mohon juga akan di ruangan sementara ini. Demikian dari Bapak saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.